hal unik yang pertama kali aku temukan di sini adalah, hal unik yang kedua di rumah ini yang bikin unik lagi adalah, terus di sebelah sini, terus di area dapurnya, keunikan yang pertama dari kamar ini, keunikan yang lain adalah, sekarang kita lagi ada di Oke teman-teman semua, selamat siang. Jadi waktu OTW ke sini tadi gerimis ya, tapi sekarang sudah terang, puji Tuhan. Terus sekarang lagi mendung lagi dan anginnya mulai ngebes. Jadi sekarang Jedit mau ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di Surabaya Timur Masian ya. Tapi kita sekarang lagi ada di rumah-rumah yang gede-gede gitu ya. Kita lagi ada di Villa Kalijudan atau di Jalan Kalijudan Indah teman-teman. Kalau teman-teman tahu, dulu sekitar tahun 2000-an perumahan ini sudah ada dengan ukuran yang besar-besar gitu ya setiap rumahnya. Kalau kita lihat ke kanan ke kiri, nah ini ukurannya lebarnya itu sekitar 15 meteran, ke belakangnya pun juga gede, sekitar 20 ke atas gitu ya. Jadi memang rumah di sini besar-besar, tapi untuk saat ini ada juga rumah yang ukurannya tidak sebesar itu. Salah satunya adalah di belakang saya ini gitu ya. Jadi rumah ini ukurannya 6 kali 25 teman-teman gitu ya, 6 kali 25, tapi tenang aja masih tetap kelihatan luas, kelihatan plong dan bisa untuk 2 mobil. Oke, sebelum kita masuk ke carport sebelah sana, jadi mau jelasin dulu bahwa rumah ini ada utara teman-teman ya. Jadi dingin. Terus di depannya ini jalannya gede. Ini sekitar 10 meteran, 10-12 meter. Ini cukup untuk 3 mobil. Kalau teman-teman lihat di sana, nah itu ada mobil 1, mobil 2 yang agak mepet ke sebelah kiri. Nah, ini bisa untuk 3 mobil papasan gitu ya. Nah, untuk kita menuju ke rumahnya sendiri, ini sudah naik teman-teman, sudah menanjak gitu ya. Jadi dari jalan utama ke rumah ini naik menanjak, jadi nggak perlu takut buat banjir. Oke, nah kita masuk ke sebelah sini. Hal unik yang pertama kali aku temukan di sini adalah yang jarang ya, adalah pagernya teman-teman. Kenapa? Biasanya pagernya kayak ditekuk atau didorong biasa lurus gitu ya. Nah, tapi berbeda, pagernya kali ini tuh bisa didorong sampai ke pinggir teman-teman. Railnya sampai ke pinggir, jadi nggak makan tempat gitu ya. Nah, ini salah satu tips buat teman-teman semua yang mau pasang pager tapi takut space-nya makan terlalu banyak. Nah, ini bisa ditarik dan didorong dengan apa ya? Dengan mudah gitu. Jadi nggak makan banyak tempat. Oke, kita ke area carport. Ini bisa untuk 2 mobil teman-teman, 1 dan 2. Di area carport ini juga sudah ada tandon air, juga sudah ada meteran air. Terus di sebelah sana juga sudah ada sanyo, ada stop kontaknya juga, dan di depan sini juga sudah ada keran gitu ya. Jadi segala keperluan tentang mobil dan lain-lain di sini juga sudah ada. Terus untuk keramiknya sendiri ini pakai yang kayak bebatuan gitu, kasar gitu ya, jadi nggak licin ketika kita mau masuk ke rumah. Nah, dari jalan yang awal sampai ke carport ini menanjak terus teman-teman. Jadi lebih tinggi dan semakin tinggi kayak gitu ya. Oke, kita sekarang ke area teras dulu. Nah, ini terasnya besar teman-teman ya. Gitu. Kalau misalkan kita mau kasih meja dan kursi di sini sangat cukup, karena nggak cuman 1 meter, ini bahkan hampir 2 meter gitu ya. Terus ini juga ada aksen kayak semacam partisi-partisi gitu, menambah kesannya jadi minimalis. Kalau kita lihat dari luar, fasadnya pun juga minimalis ya teman-teman ya. Banyak warna coklatnya dan kremnya. Jadi kebanyakan nanti kita akan menemukan warna-warna yang senada dengan itu, coklat, krem, putih, seperti itu. Nah, rumah ini jadinya itu sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi memang kosong dalam waktu 1 tahun. Tapi tenang aja, kalau ada yang rembes-rembes atau ada yang retak-retak sedikit, nah itu nanti akan dibetulkan oleh developernya. Jadi teman-teman nanti dapat yang bersih, dapat yang cantik. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam. Let's go. Oke, selamat datang. Masuk yuk. Oke, kita sekarang lagi di ruangan yang pertama, teman-teman ya. Nah, ini adalah living room-nya atau ruang tamunya. Di sini ukurannya sekitar 2,8 kali 2,5 meter gitu ya, nggak besar. Karena mungkin untuk tamu-tamu yang biasa-biasa aja, baru kenal dan lain-lain. Tapi nanti kalau misalkan tamu-tamu yang lebih intim bisa di dalam. Oke, nah hal unik yang kedua di rumah ini adalah partisinya ya. Bisa kita lihat di sini, kalau biasanya jarang ada developer yang langsung ngasih partisi antara ruang tamu dan ruang keluarga.
Nah ini sudah langsung dibuatkan teman-teman, ini sudah langsung cor-coran gitu ya, jadi kita nggak bisa memindahkannya gitu. Nah ini sudah termasuk dalam rumah ini juga, jadi teman-teman nggak perlu beli partisi, mungkin cuma nambahin kayak kaca gitu ya. Kalau jadi di rumah punya partisi kayak gini juga, tapi belakangnya ini kaca, jadi kalau ada tamu kita bisa siap-siap dulu kayak gitu. Itu tipsnya. Terus untuk ceilingnya sendiri ini juga sama kayak rumah-rumah sebelumnya, sekitar 3,5 meter, jadi standar gitu ya, masih aman untuk sirkulasi udara. Di sini juga ada jendela fix dan juga yang bisa dibuka. Nah untuk pintunya sendiri pun ini juga kesannya mahal ya, ini dari kayu bukan multiplex biasa gitu ya. Nah ini oke. Pintunya pun juga ukurannya sekitar ini tinggi, sekitar 2,5 meteran ada lah gitu. Oke, yuk kita masuk lagi ke sebelah sini. Selamat datang di ruang tengah atau ruang keluarga. Ini super gede gitu ya. Kalau kita lihat lebar 6 ini, wah, pol. Kita mau bawa berapa orang di sini? Ada teman-teman kumpul, ada keluarga kumpul. Ini bisa. Oke. Nah, di area setelah ini, di sebelah kiri saya ini ada area dapur. Nah, hal unik yang ketiga lagi, oke. Nah, dapur ini sudah dicor juga teman-teman. Jadi tinggal nambah kabinet bawah sama kabinet atas. Terus juga dikasih keramik mozaik kayak gini, tapi menurut Jadid ini terlalu banyak patternnya gitu ya. Ada unsur kayak tradisionalnya juga. Jadi agak bingung ini mau tradisional atau mau modern. Tapi bagus, masih tetap dalam taraf oke. Nah ini sudah. Nah yang bikin unik lagi adalah ini meja apa? Meja kafe, meja bar. Nah Fahmi lebih tahu ya, harusnya Fahmi yang jelasnya aja. Nah, di sini sudah disediakan meja bar, bisa kita pakai untuk bar, bisa juga kita pakai untuk apa ya, kayak semacam dapur bersih, atau mungkin mau buat meja makan pun juga bisa, tinggal kita kasih kursi aja di sini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman masuk, kita pengen hemat dulu, nggak mau buang banyak uang untuk beli meja makan, nah di sini sudah bisa. Jadi tinggal sedia kursi aja, bisa makan. Kalau sudah selesai masak bisa juga taruh di sini. Oke, nah di sini juga sudah disediakan lampunya, lampu gantung 2 ini sebagai penerangan di dapur. Terus juga sudah ada sink dan juga ada keran di area dapur yang sebelah sana. Jadi ini hal unik ketiga lagi gitu ya untuk rumah ini di Kalijudan Indah atau Villa Kalijudan. Oke, kita sekarang ke area belakang. Wow, karena ini panjang teman-teman, 6x25, jadi area belakangnya juga masih ada sisa tanah. Ya, jadi tadi area carport sudah besar, terus area ruang keluarga besar, dapurnya juga apalagi begitu keren gitu ya, ada meja barnya. Nah, di belakang sini ini ada tanah yang bisa kita gunakan sebagai taman, atau kita mau bangun kamar lagi dan yang lain-lain, mau kolam renang, kolam ikan, ini bisa, atau mau bikin studio di sini juga bisa. Nah, ini kebetulan untuk atapnya ini nggak ada, jadi ruangan outdoor gitu ya. Di sini juga ada terasnya, jadi pemisah antara yang outdoor dan juga ada teras sedikit. Terus ini pintunya geser semua, jadi kebukanya itu gede. Kalau kita pengen angin yang lebih besar, di sini bisa, anginnya masuk. Oke, nah ini ada taman. Terus di sebelah sini ini ada service area teman-teman, bisa buat cuci baju ya. Ada 2 keran di sini gitu ya, bisa untuk cuci baju. Nah di sebelah sini juga ada yang namanya kamar pembantu. Nah kamar pembantunya ini juga menurutku lumayan lux. Kenapa? Biasanya pakai keramik biasa, tapi ini pakai granit yang warnanya coklat tua dan ada serat-serat marmernya gitu. Nah ini keren. Terus tingginya pun biasanya kalau ruang ART lebih pendek, tapi ini enggak, sama 3,5 meter, ada jendelanya juga. Terus juga ada kamar mandi dalamnya. Oke, jadi kamar mandi untuk ART sudah tersedia sendiri. Oke, yuk kita lanjut ke area sebelah sana. Yuk kita ke sebelah sini dulu. Ada kamar yang pertama di lantai 1. Jadi kamarnya ini ada 4+1 teman-teman. Ini adalah kamar pertama gitu ya. Kamarnya standar, ukurannya lumayan besar, sekitar 3,5 x 3,5 mungkin ya, karena ini bentuknya kayak persegi gitu. Nah ini juga sudah ada instalasinya, listriknya, AC-nya pun juga sudah ada semua.
ceilingnya juga sama kayak yang di depan gitu ya, 3,5 meter. Ini untuk kamar yang pertama. Nah, oh ya, sebelum kita ke kamar mandi, kalau kita lihat di area ruang tengah tadi, nah ini ceilingnya beda teman-teman. Ceilingnya ada 2 part gitu ya, ceiling 1 dan ceiling 2, ini double ceiling gitu ya. Terus di area dapurnya ini juga unik gitu ya. Biasanya dapur mek polosan tok atau sama kayak yang ruang-ruangan sebelumnya. Tapi ini ada beberapa part atau level gitu ya, supaya membedakan dan ngasih kesan mewah gitu ya di rumah ini. Oke, kayak gitu. Sekarang kita ke area kamar mandi. Ini kita harus turun tangga dulu. Di sini juga sudah disediakan shower, terus kloset duduk gitu ya. Jadi standar. Terus untuk lokasinya pun ada di bawahnya tangga. Nah ini kan buat kamar tamu dan juga ruangan orang-orang yang ada di sini. Jadi menurutku juga standar. Terus di sebelah kanan ini ada space kosong yang bisa digunakan untuk gudang mini ya. Mesti kalau bawa tangga pasti gudang gitu ya. Soalnya nggak ada space lagi. Oke. Nah ini mungkin bisa dipakein, dibuatin semacam kabinet gitu ya, kabinet bawah tangga supaya barang-barangnya nggak kelihatan dari luar kayak gitu. Oke, yuk sekarang kita langsung ke lantai 2. Oke, untuk review, jadi rumah ini ukurannya 6x25 teman-teman. Luas tanahnya 151 meter persegi. Nah untuk bangunannya sendiri karena ini 2 lantai sekitar 200 meter persegi. Nah untuk kamarnya sendiri ini ada 4 kamar tidur plus 1 dan juga ada 3 kamar mandi plus 1. Sekarang kita lagi OTW di lantai 2. Nah untuk tangganya sendiri teman-teman ini cukup luas gitu ya, cukup lebar. Ini sekitar 120-an nyampe gitu ya. Oh enggak, lebih-lebih 150-an nyampe gitu ya, jadi lebar. Jadi mobilitasnya kita juga bisa baik. Nah di depan sini ini ada juga space yang kosong teman-teman. Jadi ruang lantai 2 ini cuman kamar aja isinya gitu ya. Nah di depan sini ada ruangan yang kosong yang bisa kita jadikan ruang keluarga yang lebih private. Kita bisa kasih sofa, bisa kasih TV di sini. Oke. Nah, aku mau bahas sesuatu yang unik lagi dari rumah ini. Jadi di sini ada 2 kamar yang berdampingan, kanan dan kiri. Oke. Nah, hal unik yang pertama adalah kamar ini speknya tetap sama ya. Ini sekitar 3 meter kali 3,5 meter, agak memanjang. Keunikan yang pertama dari kamar ini adalah kamar mandinya sharing dengan kamar sebelah ya. Jadi kalau kita masuk ke sini bisa tembus ke kamar yang sebelah. Terus untuk fasilitas di dalam kamar mandinya pun juga sama, ada kloset duduk, ada wastafel, ada shower, ada instalasi untuk water heater juga. Nah untuk lantainya ini nggak di split gitu ya, nggak pakai level. Nah, ini langsung menjorok ke kayak menurun gitu. Jadi kita perlu ngasih tirai, tapi rasanya tetap muncrat-muncrat gitu ya airnya. Jadi apa namanya? Rasanya ini bakal jadi kamar mandi yang basah lebih banyak. Oke, ke sebelah sini. Nah, keunikan yang lain adalah setiap kamar yang ada di lantai 2 ini punya balkon. Oke, yuk kita masuk ke sini. Jadi balkonnya ini, aduh cak abote. Oh, belum dibuka. Oke, nah, welcome. Loh, kan gerimis lagi. Hujan lagi, Besti. Oke, nah, ini adalah area balkon di lantai 2, tapi untuk kamar yang kedua ya penjelasinnya ya. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar yang tadi. Ini adalah balkonnya. Ini besar balkonnya gitu. Jadi bisa untuk privasi untuk kamar yang punya kamar ini. Ini lebih menjorok ke depan daripada kamar yang satunya. Jadi ini memang lebar. Terus view-nya adalah view tetangga, masjid dan juga taman yang ada di bawah gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen rumahnya banyak udara yang masuk, banyak bisa explore ke dunia outdoor gitu ya. Nah, rumah ini cocok banget, apalagi lokasinya itu ada di Surabaya Timur yang dekat kemana-mana. Oke, nah dekatnya kemana aja sih? Aku akan jelasin sambil jalan. Tutup dulu ya, karena nah kalau kita tahu Villa Kalijudan atau Kalijudan Indah ini ada di Surabaya Timur, yang adalah perumahan yang sudah lama gitu ya. Nah, lokasinya sangat premium teman-teman. Jadi kalau dari sini ya dekat kemana aja. Yang pertama ke UNER kampus ABC deket banget. Terus ke Galaxy Mall itu cuman ya 5 menitan lah.
terus ke Kenjeran ya dekat, terus ke pusat kota kayak TP, Pak, kayak TP, terus apa ya, di daerah kayak Jalan Tunjungan, itu juga dekat, sekitar 10-15 menit juga sampai gitu ya teman-teman. Jadi area ini sudah padat, sudah berpenduduk semua gitu ya, terus jalannya besar, dan kalau kemana-mana nggak perlu repot-repot teman-teman. Oke, kayak gitu. Sekarang kita lagi ada di sebelah sini, yaitu kamar utama. Oke, kamar utama ini kamar yang paling besar daripada kamar yang lain-lain gitu ya. Tapi kemungkinan balkonnya lebih kecil daripada kamar yang satunya. Hah? Loh, iya. Paham? Astagfirullah, paham. A few moments later. Oke, jadi sekarang setelah drama kehujanan, tasku di bawah gitu ya, kita balik ke sini lagi. Nah, kamar utama ini ukurannya lebih besar daripada kamar-kamar yang lain teman-teman gitu ya, tapi dia menghadap ke utara sebelah sana. Kalau yang kamar yang tadi menghadap ke selatan gitu. Nah, untuk fasilitas dalam kamarnya sendiri ini juga sudah ada kamar mandi dalam, bukan sharing ya, kamar mandi dalam untuk sendiri. Ini yang digunakan materialnya juga sama kayak di kamar mandi sebelah, pakai keramik ini, terus ini bawahnya baru di pakai level ya, jadi bisa agak kering. Untuk fasilitasnya pun juga sama, ada shower, ada instalasi water heater, ada wastafel, dan juga ada kloset duduk. Jadi tinggal kita kasih tirai, sudah jadi kamar mandi kering. Oke, nah ini ceilingnya sendiri juga sama teman-teman, bawah dan atas sama, sekitar 3,5 meter. Terus pakai konsep juga double ceiling, jadi kalau malam lampu yang atas itu dinyalain, yang lainnya dimatiin, itu cantik sekali. Nah, ini adalah balkon di kamar utama yang menghadap ke utara. Nah, di sini kita bisa lihat di area depan seperti apa, terus bisa ngelihat juga apartemen Puncak Dharma Husada itu ya. Jadi memang benar-benar dekat teman-teman, kemana-mana, dekat ke Mulyorjo, ke Mulyosari juga dekat. Jadi karena aku sendiri juga tinggal di area Kalijudan ini dan tidak kesusahan, semasa hidupku tidak kesusahan. Kalau aku mau kemana-mana, kalau cari Indomaret lah, mau ke pasar lah, itu juga deket Pol. Jadi I love Kalijudan gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk suratnya sendiri sudah aman, sudah ada SHM-nya dan juga IMB gitu ya. Untuk listriknya sendiri itu sekitar 2.200 dan juga airnya sudah PDHM. Harganya teman-teman cuma 2,4 M-an aja. Oke, sedikit review, 2,4 M, luas 6 x 25, panjang. Lokasinya strategis di Surabaya Timur, kemana-mana deket Pol. Lokasinya premium juga karena ada di dalam perumahan Villa Kalijudan yang terkenal elit di Surabaya Timur. Gimana menurut teman-teman, worth it atau enggak? Kalau teman-teman butuh info lebih lagi tentang rumah ini, bisa kontak nomornya ada di bawah ini. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa dapat info yang lebih terbaru tentang perumahan yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Oke, jangan lupa juga buat bunyiin loncengnya supaya update-update terbaru dari kita, teman-teman juga bisa langsung tahu. Oke, see you in our next video. Bye-bye.